Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Salam kasih umat Tuhan, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, Senin 24 Oktober 2022 dengan judul Pandanglah ladang di sekitarmu. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Wilayah yang luas terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Bagaimana cara kita untuk memandang? Kita melihat hasil panen yang siap dikumpulkan, tetapi tidak ada yang menuai. Doa dipanjatkan untuk kemenangan berita kebenaran. Apa arti doamu, saudara-saudara? Sebuah kesuksesan yang akan menopang dan mendukung dirinya sendiri tanpa usaha dari pihakmu. Harus ada kebangkitan, pembaruan rohani. Grafik kesalehan Kristen harus dinaikkan. Rencana harus dibuat dan dilaksanakan untuk penyebaran kebenaran ke semua bangsa di bumi. Setan sedang menidurkan pengikut yang mengaku Kristus, sementara jiwa-jiwa binasa di sekitar mereka. Dan alasan apakah yang bisa mereka berikan kepada Tuhan atas kelalaian mereka? Ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Sebuah suara dari surga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Dengarkan suaranya dan segera bekerja dimanapun dalam kapasitas apapun. Mengapa engkau berdiri di sini sepanjang hari? Apa pekerjaan yang harus engkau lakukan? Pekerjaan yang menuntut energi yang terbaik. Setiap momen berharga dalam hidup terkait dengan beberapa kewajiban kepada Tuhan atau sesama manusia, namun engkau tidak melakukan apapun. Pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara iblis selalu menentangnya. Kristus telah mendemonstrasikan kepada kita nilai jiwa-jiwa yang besar karena ia datang ke dunia dengan cinta abadi yang disimpan di dalam hatinya dan menawarkan kepada manusia untuk menjadi pewaris atas semua kekayaannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu ini menjadi satu pekabaran yang sangat tegas bagi umat-umatnya di zaman sekarang ini. Di saat kedatangan Tuhan semakin dekat, setan pun bekerja keras untuk dapat menjauhkan dan membuat jatuh umat-umat Tuhan. Dan di sekeliling kita mungkin terjadi saat sekarang ini begitu banyak yang akhirnya orang binasa, orang hidup di dalam keberdosaan mereka tanpa mendengar kabar keselamatan. Padahal sesungguhnya umat-umat Tuhan ada di sekelilingnya. Saudaraku, inilah yang menjadi panggilan kepada kita semua sekarang ini. Sekecil apapun yang kita perbuat untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dalam beritakan kabar keselamatan, maka itu Tuhan akan berkati sehingga dapat menjadi kabar baik bagi setiap orang. Yang penting sekarang ini, bagaimana kita memiliki satu beban terhadap jiwa-jiwa yang akan binasa. Dan Tuhan memanggil kita sekalian untuk dapat mengasihinya dan berusaha dengan sepenuh kuat tenaga oleh karena tuaian sudah siap untuk dituai. Semoga kita dapat menjalankan misinya di tengah-tengah kesibukan kita di dalam dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk dapat kembali memuji dan memuliakan Engkau, dan kami menikmati akan berkat-Mu lewat kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih renungan ini menjadi kekuatan bagi iman kami ya Bapa, dan menguatkan pengharapan kami bahwa Yesus segera akan datang dan kami segera akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Inilah menjadi iman dan pengharapan kami. Ya Tuhan, kuatkan kami ya Bapa untuk juga dapat menerima panggilan misi Tuhan untuk menyebarluaskan kabar keselamatan, karena kami percaya juga bahwa banyak orang yang ada di sekeliling kami yang belum mengenal dan mengetahui akan kebenaran Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, hidup kami Tuhan pakai dalam semua karunia, talenta yang Tuhan percayakan.
Engkau berkati, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, yang dapat dinikmati dan dirasakan orang lain, sehingga Yesus yang akan mereka lihat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini Bapa, di saat kami umat-umat Tuhan akan melanjutkan kembali kegiatan di sepanjang hari ini, biarlah tuntunan Tuhan menjadi bahagian kami. Keselamatan Tuhan akan berikan dalam bentuk perjalanan-perjalanan yang akan dilakukan. Dalam pekerjaan Tuhan akan berikan keberhasilan. Tingkap langit terbuka, tercurah akan berkat-Mu bagi umat-umat Tuhan. Dan biarlah umat-umat Tuhan juga dalam merasakan berkat-berkat-Mu dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Bapa, memberkati anak-anak di dalam perkembangan pertumbuhan mereka, sehingga sempurna di dalam fisik, mental, terutama pertumbuhan akan kerohanian. Dalam meraih akan harapan dan cita-cita lewat pendidikan dan perkuliahan, Tuhan juga yang akan menyertai, dan biarlah ya Bapa mereka akan memperolehnya melalui kasih-Mu saja. Ya Tuhan, begitu banyak umat-umat-Mu juga yang berada dalam keadaan berduka cita, Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi mereka atas kehilangan orang-orang yang dikasihi ya Bapa. Sehingga senantiasa ada penghiburan dan kekuatan untuk berharap bahwa pada saat Yesus datang, maka akan ada pertemuan yang indah yang Tuhan akan nyatakan. Demikian juga kami tetap mengingat dan mendoakan bagi orang-orang tua yang kami kasihi. Biarlah Tuhan juga akan memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, panjang umur dan iman mereka untuk menantikan kedatangan Tuhan tetap diteguhkan. Semoga kasih Tuhan berkat-Mu menjadi bagian kami semua sepanjang hari ini dan mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.